Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Wulan Doa Blanko dengan NIM 2025-23-009 akan menjelaskan dan menjalankan program tentang variabel random dan distribusi probabilitas. Dasar teori. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas kontinu yang memiliki bentuk simetris menyerupai lonceng atau bell curve. Karakteristik distribusi normal adalah kurva berbentuk simetris, nilai rata-rata berada tepat di tengah kurva, mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama. Sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata. Distribusi normal banyak digunakan dalam analis data karena mampu menggambarkan penyebaran data pada berbagai fenomena di dunia nyata, seperti tinggi badan manusia, nilai ujian, performa komputer, dan hasil produksi suatu perusahaan. Di sini saya akan menjalankan program lempar dua dadu. Karena kodenya panjang, jadi saya akan menjalinnya. Outputnya sudah terlihat. Di program yang sudah saya jalankan ini, saya akan menjelaskan apa fungsi dari kode-kode ini. Yang pertama ada import random dan import numpy alias NP. Import random ini fungsinya membuat generate angka acak, dan numpy yang disingkat NP membuat kerjasama array dan perhitungan numerik yang lebih efisien daripada list biasa. Kemudian ada n, variabel n sama dengan 10.000. Ini jumlah percobaan yang kita mau simulasiin lempar dua dadu sebanyak 10.000 kali. Kenapa segini banyak? Karena makin banyak percobaan, hasil peluangnya makin mendekati nilai teoritis yang sebenarnya. Ini namanya hukum bilangan besar. Selanjutnya ada variabel x. Variabel x sama dengan dalam kurung 2,3,4,5,6 sampai seterusnya. Ini daftar semua kemungkinan hasil penjumlahan dua dadu. Karena dadu minimal 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan maksimalnya 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi ada 11 kemungkinan nilai. Das ini jadi wadah kategori buat kelompokin hasil. Selanjutnya ada variabel e. E sama dengan np titik zeros dalam kurung 11. Fungsinya buat array isinya 11 angka 0 ini jadi penghitung atau counter. Tiap posisi array ini nyambung sama tiap elemen di X. Misal elemen E dalam kurung 0 menghitung berapa kali angka 2 muncul. E sama dengan E dalam kurung 1 buat angka 3 dan seterusnya. Kemudian ada array sum, array underscore sum sama dengan np titik array. Array kosong buat nyimpan semua hasil penjumlahan dadu dari tiap percobaan satu-satu biar bisa divisualisasi nanti. Kemudian ada for i in range dalam kurung n. Ini adalah loop utama. Ini adalah loop utama jalan sebanyak 10.000 kali. Tiap kali muter itu artinya satu kali lempar dua dadu. Kemudian ada
dadu 1 sama dengan random titik randit dalam kurung 1.6, dan dadu 2 sama dengan random titik randit 1,6. Sum sama dengan dadu 1 plus dadu 2. Dadu 1 dan dadu 2 di random masing-masing angka 1 sampai 6 kayak dadu asli. Sum itu hasil penjumlahan kedua dadu. Nilainya antara 2 sampai 12. Kemudian ada array underscore sum sama dengan np titik append dalam kurung array underscore sum, sum. Hasil sum yang baru didapat ditambahin ke array underscore sum. Lama-lama array underscore sum isinya 10.000 angka hasil penjumlahan dadu. Kemudian loop kedua di dalam loop pertama, for j in range dalam kurung 11. Cara bacanya seperti ini. Jika x indeks ke j sama dengan sum, maka tambahkan nilai x indeks ke j dengan 1. Ini bagian yang agak sedikit tricky ya. Loop ini jalan 11 kali buat ngecek apakah sum yang baru aja didapat itu sama dengan salah satu elemen di x. Kemudian ada variabel p. Variabel p sama dengan garis miring n. Maksudnya adalah variabel p diisi dengan hasil pembagian setiap elemen dalam array e dengan nilai n. Ini baris paling penting setelah 10.000 percobaan selesai. Udah berisi total kemunculan tiap angka. P dihitung dengan bagi tiap counter dengan total percobaan n. Ini sesuai rumus dasar peluang. Peluang sama dengan jumlah kejadian tertentu dibagi total percobaan. Jadi kalau angka 7 muncul 1650 kali dari 10.000 lemparan, maka P buat angka 7 sama dengan 1650 dibagi 10.000 sama dengan 0,165. Teknik simulasi kayak gini yang dicoba berkali-kali, menghitung frekuensinya disebut simulasi Monte Carlo. Ini cara buat ngebuktiin secara empiris apa yang secara teori udah bisa dihitung manual. Kemudian kita jalankan kode yang kedua. Dalam kurung array underscore sum. Ini sudah terlihat histogramnya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kode tersebut. Apa itu import seaborn alias SNS? Di sini fungsinya untuk memanggil library seaborn. Library buat bikin visualisasi data yang lebih bagus dan gampang dipakai dibanding matplotlib biasa. Kemudian ada SNS dispot dalam kurung array underscore sum. Fungsinya otomatis bikin histogram dari data array, yaitu semua 10.000 hasil penjumlahan dadu yang kita simpan tadi dihitung sendiri beberapa kali, tiap nilai 2 sampai 12 muncul, terus digambar jadi batangan seperti ini. Ini disebut distribusi frekuensi. Bedanya sama distribusi probabilitas, di sumbu Y-nya itu jumlah kemunculan mentah. Misal angka 7 muncul sekitar 1600 kali, belum dibagi total percobaan. Jadi ini masih angka kasar, belum jadi peluang. Kemudian
visualisasi distribusi probabilitas. Kode import matplotlib .pilot alias PLT berfungsi memanggil library paling standar buat bikin grafik di Python. Kemudian ada PLT bar dalam kurung x besar, p besar. Ini bikin diagram batang sumbu x kecilnya x nilai 2 sampai 12. Sumbu y-nya peluang yang udah kita hitung di blok 1. Beda sama blok 2 tadi. Di sini kita plot yang udah jadi peluang, bukan data mentah lagi. Kemudian ada PLT plot xp color sama dengan d. Ini adalah nambahin garis merah yang ngikutin bentuk batang nih, biar kelihatan jelas bentuk kurvanya. Kemudian ada PLT titik show. Ini buat nampilin grafiknya ke layar. Selanjutnya kita akan menambahkan distribusi uniform. Sorry. Ini adalah distribusi kontinu mulai dari distribusi uniform. Kode from cpy dot stats import uniform ini untuk mengambil fungsi uniform dari library cpy.stats. Ini library statistik yang udah nyediain rumus-rumus distribusi siap pakai. Jadi kita nggak perlu hitung manual kayak blok 1 tadi. Kemudian ada fix, ax sama dengan PLT subplot dalam kurung 1,1. Ini bikin kanvas kosong buat gambar fig itu figur bingkai lukre. Dan AX atau akses area gambar di dalamnya. Kenapa dipisah gini? Karena lebih fleksibel kalau mau nambahin banyak elemen grafik. Kemudian ada min, var, skew, curve. Ini ngambil 4 nilai statistik distribusi sekaligus. Katanya min sama dengan rata-rata, var sama dengan variance atau ukuran seberapa nyebar datanya. Skew atau skewness ukuran distribusi apakah condong ke kiri atau ke kanan. Dan curve atau kurtosis ukuran keluncingan puncak distribusi. Kemudian ada XNP space uniform. Ini bikin 100 titik angka yang merata. Ini ya. Merata dari uniform PPF dalam kurung 0.01 sampai uniform. Kemudian ada AX plot X uniform PDFX. Ini yang gambar kurvanya. Nih. Kemudian ada PDF atau probability density function, yaitu fungsi kepadatan peluang. Ngasih tahu setinggi apa kurva di tiap titik X. Makin tinggi PDF-nya di suatu titik, makin besar kemungkinan nilai di sekitar situ muncul. Kemudian ada R, LW, 95, alpha. R artinya garis warna merah. Nah, yang ada di tengah ini ya. Kemudian ada LW, itu ketebalan garisnya.
Kemudian alpha sama dengan 0,6 itu transparansi garis. Kemudian ada label uniform PDF, itu nama yang bakal muncul di legend. Kemudian ciri khas distribusi uniform, semua nilai data dalam suatu rentang punya peluang yang sama besar buat muncul. Makanya bentuk grafik PDF-nya rata atau kotak. Nggak ada yang menonjol tinggi di satu titik. Kemudian kita akan mencoba kode selanjutnya. Ya, ini dia. Di sini ada variabel R uniform titik RVS dalam kurung size sama dengan 1000. RVS atau disebut random variables artinya generate nilai random yang ngikutin pola distribusi tertentu. Di sini kita generate 1000 angka acak yang ngikutin pola distribusi uniform. Lalu kemudian ada PLT titik his dalam kurung R, density sama dengan true. Ini bikin histogram dari 1000 data random tadi. Kemudian design sama dengan true. Artinya sumbu Y-nya diubah jadi kepadatan peluang, bukan hitungan mentah. Biar bisa dibandingin langsung sama kurva PDF. Kemudian kita lanjut ke distribusi normal. Ya, ini dia output ya. Sekarang ini yang paling penting, distribusi normal atau disebut juga distribusi Gauss. Ini distribusi yang paling banyak dipakai di dunia statistik. Stats titik non dalam kurung scale sama dengan 1, log sama dengan 0. Ini kita bikin objek distribusi normal dengan dua parameter penting. Dan log fungsinya adalah jadi rata-rata atau nilai rata-rata min. Di sini 0 ya. Dan fungsi dari RVS dalam kurung 1000 adalah generate 1000 data random yang ngikutin distribusi normal standar tadi. Kemudian ada SNS, jadi diplot dalam kurung RVS. Ini bikin histogram dari 1000 data itu pakai seaborn. Kemudian kita lanjut kodenya. Nah, ini dia. Kode ini persis sama strukturnya kayak distribusi uniform. Cuma sekarang pakai norm. Bukan uniform. Jadi fungsinya itu mengambil statistik mean, var, skew, code, kemudian bikin rentang sumbu minus x pakai ppf, kemudian plot PDF-nya. Bedanya sama uniform adalah bentuk PDF distribusi normal itu kayak lonceng, simetris, puncak paling tinggi di titik min di sini 0. Terus makin jauh dari min ke kiri atau ke kanan, tingginya peluang makin turun. Ini beda banget sama uniform yang rata. Kemudian kita masuk lanjut ke kode berikutnya. Nah, bagian ini tuh buat ngecek konsistensi antara PPF dan CDF, bukan buat bikin grafik.
Kemudian masuk ke di berikutnya. Nah, yang terakhir ini sama kayak di blok histogram uniform yang tadi, cuma sekarang datanya dari distribusi normal. Fungsi dari kode ini R sama dengan norm titik RVS dalam kurung size sama dengan 1000, itu sama seperti yang tadi, mengenerate 1000 data random distribusi normal. Kemudian ada X his dalam kurung titik-titik, bikin histogramnya density true, biar sumbu Y-nya jadi kepadatan peluang. Nyambung sama kurva PDF yang tadi kita plot. Kalau dilihat dari hasilnya bentuknya seperti lonceng, cuman padat di bagian tengah, nol nih. Makin ke pinggir, makin jarang datanya. Ini konfirmasi visual dari sifat distribusi normal. Jadi intinya program tadi menunjukkan dua hal. Yang pertama, simulasi lempar dadu. Contoh nyata distribusi diskrit. Kita hitung peluang manual pakai perulangan, terus hasilnya kita bandingin sama teori. Yang kedua, distribusi uniform dan normal. Contoh distribusi kontinu. Kita pakai library scipy.stats yang udah nyediain fungsi siap pakai kayak PDF, CDF, VPF, SF, ISF, dan RVS. Buat kerja bareng distribusi itu tanpa perlu hitung manual kayak tadi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.